Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya panitia dari Tampil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara malam ini yang diselenggarakan oleh BIS.AI berkolaborasi bersama ID PUBG Ecosystem. Nah, di sini saya akan menginformasikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai event webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasi dan ikuti event segmen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu juga dapat mengikuti kegiatan BIS.AI lainnya seperti bootcamp, course Academy terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BIS.AI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga BIS.AI Academy mempunyai fitur diskusi private di mana Bapak Ibu dapat berdiskusi langsung bersama pemateri yang ahli pada bidangnya. Bisa meliputi riset dan tugas akhir. Nah, saat ini juga kami memiliki program bulan seperti yang pertama ada Masterclass dan On-Job Training Back-end Internship Program. Yang kedua ada Masterclass dan On-Job Training Front-end Internship Program. Dan yang ketiga ada Masterclass dan On-Job Training Data Science Internship Program. Program internship tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut, di mana program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor di Jakarta atau Bandung, maupun partner BIS.AI, serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Nah, untuk pendaftaran sampai dengan 31 Januari 2021 melalui aplikasi BIS.AI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silakan untuk daftar sebelum tempatnya keseluruhan, karena hanya 20 peserta. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, ada instagram.com/tampil. Ikuti juga sosial media BIS.AI, ada youtube.com/BIS.AI, ada instagram.com/BIS.AI. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung pada komunitas kami, bisa ikuti di grup Telegram yang sudah tertera public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BIS.AI Academy agar kegiatan Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar. Baik. Ya, mungkin kita buka ya untuk event kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Kemudian diberikan kemudahan untuk berdiskusi pada malam kali ini. Nah, perkenalkan saya Sony Maulana Yusuf, tim IoT dari BIS.AI. Nah, barangkali ini pada malam ini kita diskusi saja ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, boleh koreksi. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Yang belum bisa saya jawab, mungkin saya akan tampung terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, dengan saya itu membahas terkait sensor-sensor yang dimana diintegrasikan atau diintegrasikan dengan Node MCU atau ESP8266 ya. Baik. Ya, selanjutnya kebutuhannya itu ada dua, hardware dan software. Yang pertama itu ESP8266 atau Node MCU, kemudian yang kedua itu adalah sensor peer,
Yang ketiga itu USB cable Type B, yang keempat itu jumper, dan yang kelima itu breadboard. Dan software yang kita pakai adalah Arduino ya. Sebenarnya untuk webinar ini kita coba sekalian dengan implementasi sensor PIR dengan lampu ya, dengan lampu. Jadi menggunakan relay juga sebenarnya ini, menggunakan relay juga. Baik, selanjutnya itu adalah ya, pertama-tama kita membutuhkan node MCU atau ESP8266 ya. Nah, di sini perlu diingat di dalam gambar itu ESP8266 atau node MCU-nya itu yang versi bukan yang terbaru ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memakai node MCU yang versi 3, itu versi terbaru. Nah, di ESP8266 ini tegangan inputnya itu 7 sampai 12 volt DC. Kemudian tegangan outputnya itu 3,3 sampai 5 volt DC. Nah, di sini di ESP8266 yang ada pada gambar kan yang dulu ya, node MCU ini. Yang kemudian node MCU yang baru itu terdapat tambahan pin. Nah, yang dimana tambahan pinnya itu ada VU namanya. Nah, VU itu adalah volt USB ya, kepanjangan dari volt USB. Nah, yang dimana volt USB itu memberikan tegangan output 5 volt DC. Nah, di kesempatan kali ini kita memakai 5 volt DC ya, yang VU itu. Kemudian total pin itu seperti biasa ada 30. Kemudian yang kita pakai adalah DO atau GPIO. Kemudian ada 3 volt atau 5 volt ya. Kemudian ada ground. Hanya itu saja yang kita pakai. Nah, kelebihan dari node MCU itu adalah hemat daya, kemudian ada WiFi modul, dan harga relatif ya, terjangkau ya. Nah, kita di sini sebenarnya tidak memakai WiFi modulnya ya. Itu kemarin sudah kita coba implementasikan ya. Sensor apa ya kemarin tuh? Yang hadir pasti tahu ya, kita mengimplementasikan WiFi modul ini dengan sensor yang kemarin itu ya, saya lupa ya kemarin. Nah, selanjutnya, nah di sini kita memakai PIR sensor ya, passive infrared sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan ya, untuk mendeteksi pergerakan. Nah, kemudian sebenarnya di dalam sensor ini, di dalam bungkus ini nih, bungkus bulat ini ada sensor. Nah, ini sensornya yang namanya pyroelectric sensor. Nah, sebenarnya pyroelectric sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat infrared. Nah, jadi bagaimana cara si PIR sensor itu mendeteksi? Yaitu dengan cara membedakan radiasi infrared gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ataupun hewan gitu ya, melewati si sensor ini, si passive infrared sensor ini, maka dia akan terdeteksi gitu bahwa adanya perbedaan radiasi gitu ya. Kemudian input dari sensor ini diperlukan 3,3 sampai 5 volt DC, tapi direkomendasikan 5 volt DC seperti itu. Nah, kemudian di gambar terlihat ya, nah ini adalah untuk pengatur sensitivitas. Nah, kalau sebelumnya itu kan biasanya dia yang mengatur sensitivitasnya itu warna biru ya, terus bentuknya itu kotak. Nah, kalau sekarang ini, tapi ini sama-sama pakai potensiometer untuk pengatur sensitivitasnya. Nah, kemudian pin dari passive infrared sensor ini terdapat 3 pin, yaitu VCC untuk input tegangan, kemudian ground untuk output tegangan, dan out. Nah, ini untuk pengiriman atau komunikasi antara si sensor dengan microcontroller, dengan node MCU ya. Nah, itu adalah
terkait PIR. Nah, kemudian implementasi dari PIR sensor ini ada pada lampu untuk jalan ya, lampu untuk jalan. Nah, kalau misalkan kita implementasikan, kan biasanya di dalam lampu itu biasanya nyala terus ya, nyala terus. Nah, ketika kita memakai PIR ini, jadi si lampu jalan itu akan menyala ketika di bawahnya ada orang gitu, ada yang melewat gitu. Nah, sehingga ketika kita implementasikan ini akan lebih menghemat dari daya yang dipakai oleh lampu. Nah, ini salah satu implementasi dari PIR sensor ini ya, passive infrared sensor ini. Ya, selanjutnya adalah, nah ini beberapa alat yang kita pakai. Nah, kita juga memakai relay ya di sini. Kita juga memakai relay ya. Ya, ya barangkali saya share terlebih dahulu ya untuk relaynya agar lebih mengerti istilahnya ya. Sebentar. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Atau yang ingin didiskusikan, mangga silakan. Ya, sebentar. Saya share terlebih dahulu nih. Untuk penggunaan relay ya. Soalnya kita memakai relay di sini. Ya baik. Nah, di sini kan ada relay ya di sini. Nah, kita menggunakan relay yang ini nih. Kita menggunakan relay yang ini. Nah, di sini relay terdapat 3 pin ya. Terdapat 3 pin, yang bawah nih yang VCC, kemudian yang GND dan yang in ini. Nah, ini tuh VCC berfungsi untuk input tegangan, kemudian GND untuk output tegangan, dan pin in itu untuk penerima sinyal dari node MCU, sinyal high atau low gitu. Nah, kemudian di atas ini sebenarnya ada pin lagi untuk penyambung arus, pin penyambung arus. Yang paling atas itu adalah NC, normally close ya. Kemudian yang tengah itu COM, pin COM. Kemudian yang paling bawah itu adalah NO. Nah, kita pakai pin penghubung arus ini untuk menghubungkan arus ya, menghubungkan arus lampu nanti, menghubungkan arus lampu nanti. Nah, jadi di implementasi kali ini kita menghubungkan arus dua istilahnya apa ya? Dua kabel. Nah, jadi untuk kabel yang kita pakai itu, atau pin penyambung arus yang kita pakai itu yang COM, kemudian yang NO ya, kemudian yang normally open. Nah, kenapa yang NO? Karena ketika kita atau si pin relay ini menerima sinyal high dari microcontroller, maka dia akan di dalamnya itu ada lempengan besi. Nah, yang kemudian ketika lempengan besi itu menerima sinyal high dari pin ini, maka lempengan besi akan berpindah ke kiri. Istilahnya ini seperti saklar ya, seperti saklar. Jadi ketika menerima sinyal high dari microcontroller, si pin in, maka si saklar tersebut akan berpindah gitu, akan berpindah. Nah, perpindahan itu di dalamnya itu ada lempengan besi namanya. Nah, jadi ketika pin in itu
menerima sinyal low, maka si lempengan besi itu akan terhubung ke normally close. Kemudian ketika pin in itu diberikan sinyal high, maka si lempengan besi yang ada di dalam relay itu akan terhubung ke normally open, seperti itu ya. Nah, ini untuk relay ya. Ini untuk relay. Ya, baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang relay. Nah, ini rangkaiannya. Jadi, untuk peer ini out ya. Maaf, ini out. Bukan D1 ini. Tapi out. Terhubung ke D1 ini. Terhubung ke D1 dari pin ESP8266 atau node MCU. Nah, kemudian pin VCC dari peer ini terhubung ke ESP8266 VU. Relay juga terhubung ke relay pin VCC relay terhubung ke VU juga. Nah, untuk pin ground relay dan peer itu terhubung ke pin ground ESP8266. Nah, kemudian relay itu relay in tadi, pin in tadi, ini in ya harusnya. Itu terhubung ke DO. Terhubung ke DO ya. Oke, baik. Nah, langkah yang pertama itu adalah install driver CH340G. Nah, ini untuk driver dari node MCU agar terhubung ke device kita ya. Nah, jadi ketika komputer ingin membaca si node MCU, itu driver ini harus diinstal terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya di sini kita menginstal driver node MCU ESP8266 di Arduino-nya. Jadi kalau yang tadi itu kan dari komputer ya, instalnya agar terhubung ke komputer si node MCU-nya. Nah, tapi di sini kita menginstal dari ESP8266 di Arduino, sehingga si Arduino itu bisa terhubung dengan ESP8266, seperti itu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus copy paste dulu link ini. Kemudian teman-teman masuk ke menu file dan ke preferences. Kemudian di additional board manager URLs itu copy pastekan link yang tadi teman-teman copy seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya adalah ketika tadi sudah selesai, kemudian teman-teman masuk ke menu tools, kemudian ke board dan board manager ya, ke board manager. Nah, setelah itu teman-teman type atau ketik ESP8266 di kolom search. Nah, setelah itu ketemu tuh ESP8266 dan teman-teman install saja. Nah, ini cukup lama ya, cukup lama sehingga harus bersabar sedikit ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika teman-teman sudah menginstal ESP8266, maka teman-teman masuk ke menu tools, kemudian ke board, dan di situ sudah terdapat ESP8266 boards. Nah, di sini teman-teman pilih node MCU 1.0 ESP12E modul ya. Nah, kenapa enggak milih yang node MCU 0.9? Nah, itu node MCU versi sebelumnya. Karena kita kan memakai versi yang terbaru ya, maka kita memilih board node MCU yang itu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah memilih board node MCU, perhatikan juga portnya. Portnya itu harus teman-teman isi ya. Nah, ini ketika node MCU sudah terhubung ke komputer, maka portnya itu akan ada sendiri nih. Akan ada sendiri. Kebetulan saya screenshotnya ketika sedang tidak dihubungkan dengan node MCU, si komputernya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah source code ya. Sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk source codenya. Ya, bentar, sebentar. Apa layar dari source codenya udah kelihatan? Belum ya, sebentar. Oke, share. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, baik. Nah, di sini pada line pertama kita menamakan D0 sebagai LED. Sebenarnya kita bukan memakai LED nih, memakai lampu ya, memakai lampu 220 volt AC. Nah, kemudian kita menamakan D1 dengan sensor. Nah, kita menamakan low dengan state. Nah, seperti itu. Kemudian kita memanggil nama si file ini. Kepanjangannya value sebenarnya. Ini untuk sensor ya, nanti pembacaan sensor di bawah. Nah, kemudian di ini, di line 7, itu kita status dari D0, status dari LED ini adalah sebagai output. Seperti itu. Nah, kemudian di sini status si sensor ini sebagai input. Kenapa? Karena dia menerima, statusnya dia menerima data ya dari sensor. Jadi kita di sini input. Nah, kemudian jika ini output berarti dia mengirimkan data ya, mengirimkan data. Nah, di line 9 ini kita komunikasi antara si Node MCU dengan komputer. Ya. Nah, di sini tadi ini pembacaan dari sensor ya, pembacaan dari sensor. Kemudian di sini, di if ini, jadi ketika si value-nya, si nilainya high, maka si LED-nya itu akan high, si lampunya itu akan high ya. Kemudian di sini sebenarnya sama aja, sama aja. Ini sama aja. Jadi ketika si state-nya low, ini low sama dengan istilahnya ini ketika si state-nya kan tadi low ya, kita namain tuh si state-nya si low-nya itu kita namain state. Jadi jika kita lebih sederhanakan, low sama dengan low. Berarti gerakannya terdeteksi. Sebenarnya ini agak ribet ya, tapi kita bisa menyederhanakannya itu ketika si value-nya high, maka si LED-nya itu akan menyala atau si lampunya akan menyala. Sama sebenarnya ini untuk logika yang ini sama. Nah, kemudian kecuali ketika si sensor peer-nya itu tidak mendeteksi apa-apa, maka si LED atau lampunya itu akan low. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menuliskan serial print LN itu tidak ada gerakan. Nah, makanya ketika si sensor tidak mendeteksi gerakan, maka akan menampilkan tidak ada gerakan di serial monitor ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya akan demokan nih. Akan demokan. Ya, sebentar. Oke. Diem ya. Ya, sebentar.
Nah, ini sensor peer-nya ya. Ini sensor peer. Nah, tadi ada sedikit gerakan. Jadi kita sebenarnya ada delay terlebih dahulu ketika ada gerakan. Nah, ini aduh terlalu sensitif ini sensor peer-nya. Terlalu sensitif. Sebentar. Kita tunggu delay-nya. Nah, ini kan dia tidak mendeteksi gerakan ya. Nah, coba kita tangan saya deketin ke peer. Nah, ini menyala tuh. Lampu tadi menyala, jadi lebih terang ya. Nah, jadi ketika kita tidak ada gerakan di depan peer itu, dia akan lampunya akan padam ya. Ketika kita memberikan gerakan lagi nih. Nah, dia akan menyala tuh lampunya. Ya. Nah, jadi ini salah satu produk sebenarnya, salah satu produk. Jadi teman-teman dari webinar ini sudah bisa menciptakan satu produk ya, yaitu lampu otomatis menyala ketika ada yang bergerak di depan peer ini. Ya, seperti itu untuk demonya ya. Seperti itu untuk demonya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kali saya akan menjawabnya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar ya. Wah, sebelumnya ini juga ya, hadir juga dan bertanya juga di webinar saya sebelumnya. Apakah robot manusia dan mobil Tamiya atau follower bisa tersambung atau dihubungkan dengan menggunakan sensor peer? Nah, khusus untuk mobil tan misalnya atau line follower, sebenarnya kita bukan memakai sensor peer ya, bukan memakai sensor peer. Tapi di sini kita memakai sensor ultrasonik ya, sensor ultrasonik. Nah, kalau cara kerja dari line follower itu kan sebenarnya dia mendeteksi garis yang ada di bawahnya ya, tapi dia belum mendeteksi apa obstacle di depannya. Seperti itu. Nah, makanya kita menambahkan sensor ultrasonik agar mendeteksi di hadapannya ada obstacle atau enggak, ada halangan atau enggak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sensor peer, dia akan tidak bisa si line follower tersebut nggak cocok lah istilahnya, karena si line follower itu kan bergerak ya, bergerak. Nah, jadi ketika si line follower bergerak, kemudian si sensor peer itu akan hide terus selama dia bergerak. Nah, makanya di line follower ini, si sensor peer itu akan atau tidak akan cocok lah ya istilahnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Mas Riko Herlambang. Mau nanya berapa voltage supply untuk relay. Nah, sebenarnya di sini tertulis di relay itu ada 5 volt DC ya, 5 volt DC. Nah, tapi setelah saya coba dengan 3,3 volt DC itu masih berfungsi sebenarnya si relaynya. Ya, masih berfungsi, tapi jarang sekali untuk bisa si lempengan besinya itu bergerak gitu. Jadi ketika saya itu menghubungkan si pin relay atau si relay ini dengan 3,3 volt DC itu berfungsi, tapi jarang sekali untuk berfungsinya karena memang input dari relay ini direkomendasikan 5 volt DC ya, sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi untuk project-project yang menggunakan relay ini direkomendasikan 5 volt DC ya, agar relaynya berjalan baik, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Fatur Rahman ya.
dari Mas Muhammad Fatur Rahman bertanya, kalau yang lewat selain manusia seperti binatang, apakah PIR bisa terdeteksi? Nah, jika kita lihat cara kerjanya, cara kerja dari PIR itu kan dia menggunakan sensor polielectric sensor ya, yang dimana dia dapat mendeteksi tingkat infrared. Ya, nah atau bisa disebut juga ketika ada benda yang mengeluarkan panas lah ya, ketika ada benda yang mengeluarkan panas melewati si sensor PIR itu akan terdeteksi karena si radiasinya itu terdeteksi oleh PIR. Jika kita lihat lagi cara kerja dari PIR ini, dia membedakan tingkat radiasi istilahnya. Dia membedakan tingkat radiasi. Jadi kalau misalkan tingkat radiasi yang ada di hadapan PIR itu sama, dia akan low atau tidak akan mendeteksi apa-apa. Nah, kemudian ketika PIR ini di depannya itu terdapat perbedaan radiasi, misalkan ada orang nih kan terdeteksi nih panas nih, ada radiasi nih. Nah, maka dia akan terdeteksi gitu. Nah, jika kita balik lagi ke pertanyaan, apakah binatang juga bisa kedeteksi? Itu bisa ya, itu bisa. Karena binatang itu bisa memancarkan radiasi panas lah ya, sama seperti manusia gitu. Nah, mungkin itu untuk jawabannya Mas Muhammad Fatur Rahman. Ya, silakan untuk yang ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Salsabilan Maulidina ya. Mau tanya Kak, apakah sensor PIR hanya bisa sensor gerakan? Misalkan saya ingin membuat sensor suara orang, apakah bisa pakai sensor PIR saja atau menambahkan sensor lain? Nah, sebenarnya untuk sensor PIR ini dia hanya mendeteksi gerakan saja ya. Kalau misalkan ingin sekalian mendeteksi suara dari orang atau suara apapun gitu ya, kita memakai sensor suara yang namanya FC-04 tipenya atau nomor serisnya. Ada juga sensor suara yang lain itu sensor KY038 kalau nggak salah. Itu sensor suara yang namanya KY-038. Nah, seperti itu. Nah, tapi sensor KY038 sama sensor FC-04 itu dia bisa dia hanya mendeteksi suara atau dia bisa mendeteksi suara apapun gitu. Jadi dia tidak bisa membedakan apakah suara orang atau suara hewan dan lain-lain karena di sana di sensor-sensor tersebut kayak 038 kemudian FC04 itu dia tidak bisa mendeteksi perbedaan frekuensi suara seperti itu. Nah, mungkin itu jawabannya Mbak Salsabilan. Nah, terkait ini sebenarnya saya punya project ya. Saya punya project sensor PIR ini, tapi belum tercapai ya. Belum tercapai. Kebetulan di kampung saya ini sebenarnya
terjadi banyak curanmor ya. Nah, jadi sensor peer ini bisa digunakan ya bagi teman-teman yang istilahnya ingin mengimplementasikannya di apa ya, di kendaraan misalkan. Jadi ketika si kendaraan tersebut berjalan itu kan si sensor peer itu akan kedeteksi ya. Nah, ini bisa diimplementasikan. Nah, di rencana saya, di plan saya itu si sensor peer ini diintegrasikan dengan microcontroller, kemudian dengan baterai ya untuk untuk supply-nya itu, kemudian ditaruh di bawah, di bagian bawah si motor atau kendaraan. Jadi ketika motor tersebut berjalan, itu si peer itu akan mendeteksi gitu. Atau ya ketika parkir nih misalkan kita takut ada pencurian motor misalkan. Nah, ketika kita pasang nih si sensor peer ini, kemudian terjadi pencurian motor. Nah, otomatis kan motor tersebut akan bergerak. Nah, kemudian si sensor peer ini akan mendeteksi pergerakan tersebut. Nah, sehingga ketika si sensor peer ini mendeteksi pergerakan, itu bisa kita tambahkan output berupa buzzer ya, Nah, jadi ketika si sensor peer high, maka si buzzer tersebut juga akan high gitu. Nah, itu masih plan saya sih sebenarnya, masih plan saya, tapi itu insya Allah bisa diimplementasikan. Barangkali dari teman-teman gitu, kalau misalnya ingin mencoba, ya silahkan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Riko Herlambang, mau tanya kalau base-nya infrared berarti ada kelemahan angle, deteksinya terbatas juga jaraknya. Ya, betul. Ini jaraknya terbatas juga ya, tapi untuk sensor peer ini lumayan jauh ya, sampai bermeter-meter, sampai bisa 5 meter gitu ya, bisa 5 meter. Jadi dengan harga sekitar berapa ya, 15.000 gitu ya, ini bisa banget bisa banget bermanfaat gitu ya, bisa banget bermanfaat karena sensor peer ini dia sensitivitasnya tinggi ya, ditambah jaraknya juga jauh, sekitar 5 meter bisa. Nah, jadi untuk teman-teman misalkan ingin mengimplementasikannya di lampu jalan ya, lampu jalanan kan, lampu jalan itu jauh ya tingginya itu. Nah, sekitar 3 meter lah ya, 3 meter itu bisa mendeteksi ke bawah. Bisa mendeteksi ke bawah gitu si sensor peer-nya itu. Nah, seperti itu. Oh iya, sebenarnya untuk bulatan ini juga ada fungsinya ya, ada fungsinya. Ini tuh untuk menyebarkan lah istilahnya, menyebarkan si pendeteksian ini kan, ini kita lihat kecil ya, kecil si sensor pyroelektrik ini. Nah, ketika ada si bulatan ini, dia akan menyebar si pendeteksiannya. Jadi ini juga bermanfaat untuk jaraknya, untuk jarak pendeteksian. Nah, seperti itu Mas Riko Herlambang. Ya, terima kasih teman-teman yang telah bertanya. Barangkali tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup saja ya. Kalau misalkan di antara teman-teman ingin bertanya tapi baru terpikir pertanyaannya setelah webinar selesai, boleh ditanyakan di email saya. Nah, ini email saya, boleh tanyakan di email saya ya, teman-teman sekalian. Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman telah hadir di acara webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian jangan lupa juga
banyak event-event di Bisai khususnya. Ada event terkait masterclass yang IoT ya. Kemudian ada OJT itu. OJT. Nah, di sana teman-teman bisa OJT atau istilahnya magang ya. Istilahnya magang. Nah, teman-teman juga bisa nih magang di Bisai nih. Jadi pokoknya pantau terus ya untuk Instagram dari Bisai atau medsos yang lainnya ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang telah hadir dan memperhatikan tentunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri saja. Izin pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.